Gorosei, di tetua bintang, di mana saya sendiri berarti stars, planet, dan bahkan punya arti yang lain yaitu satelit. Di mana mereka bisa kita sebut sebagai Imu and the Five Satellite aka Gorosei. Di mana bukankah kita juga tahu ada sebutan lain yang cukup mirip dengan sebutan tersebut dan dia adalah Vegapunk and the Six Satellite. Yang ada hubungan apakah Vegapunk dan Imu? Apakah dia benar-benar meniru teknologi dari Ancient Kingdom? Dan itulah alasan kenapa Vegapunk harus dimusnahkan oleh mereka bagaimanapun caranya. Nah, Garciplexers di film di sini sebelum kita membahas mega teori ini terkait ada alasan apa pemerintahan dunia sampai ingin membunuh Vegapunk dan dosa besar apa yang membuat Vegapunk sampai dia harus dimusnahkan sebegitunya. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah karena One Piece itu tidak masuk akal tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Oke, pertama kita perlu tahu dulu nih, dosa apa sih yang dibuat oleh Vegapunk tiba-tiba diincar oleh pemerintahan dunia dan bahkan dia harus dibungkam aka dibunuh seperti itu. Mungkin juga dia ini adalah salah satu karakter yang perlu di-erasing the like atau cleansing seperti perkataan Gorosei kepada Imu sebelumnya. Yang bukankah itu sangat-sangat random sekali? Kita semua tahu pemerintahan dunia sudah merekrut Vegapunk sejak lama sekali, setidaknya saat match awal terbentuk, yang kemungkinan itu sekitaran 30 tahun yang lalu. Karena toh katanya setelah semua berpisah untuk Caesar ke Punk Hazard, Queen join Kaido, Judge membentuk Germa Double Six dan sebagainya, di situ pemerintah dunia tertarik dengan Vegapunk dan langsung merekrutnya untuk menjadi anggota peneliti SSG tersebut. Dan selama berpuluh tahun dia berada di bawah pemerintahan dunia, tapi kenapa tiba-tiba dia harus dibunuh begitu saja? Dan tidak main-main loh, awalnya dia memerintah si P0 untuk membunuhnya, tapi tahu-tahu bahkan seorang seperti Gorosei, J. Garcia Saturn, yang tidak pernah terlihat berada di Blue Sea alias selalu berada di Mary Joyce, dia sampai turun untuk menuntaskan misinya terhadap Vegapunk. Kira-kira dosa sebesar apa yang dibuat oleh Vegapunk ini? Yang jika kita lihat dari bagaimana Lucci, Kaku, dan Stussy yang awalnya tidak tahu menau terkait Vegapunk ternyata dibagi menjadi 6 orang, di sini bisa saya asumsikan ya bahwa bagaimana Vegapunk akhirnya menyebar dirinya sebanyak itu adalah salah satu penemuan barunya. Dan alasan lainnya adalah semua orang mendengar Vegapunk sebagai orang tua, mau Robin, Jinbei, yang bahkan Bonnie pun kesalkan saat Atlas berkata jika dia ini Vegapunk. Karena dia tahu Vegapunk adalah kakek tua dan bukan makhluk-makhluk seperti yang awalnya kita lihat. Nah, lalu kira-kira apa hubungan itu semua dengan dosa besar Vegapunk? Nah, sebelum sampai ke situ, kita harus sedikit dulu membahas tentang Void Century. Di mana Vegapunk dia ini sudah mempelajari tentang sejarah hilang setidaknya 22 tahun yang lalu saat insiden dari Ohara, dan setelah itu dia langsung datang ke Pulau Elbaf untuk mempelajari segala hal tentang Void Century tersebut. Dan terima kasih kepada kemampuan buah iblisnya yaitu Nomi ya buah iblis otak lah. Tentu saja tidak akan butuh waktu lama baginya untuk menghafal semua buku tersebut di perpustakaan peninggalan Ohara yang ada di Pulau Elbaf. Bahkan kita juga bisa melihat dari deduksi Shaka kepada Robin, di situ bukankah deduksinya sangat tepat sekali? Seperti apa yang Profesor Clover katakan dahulu di depan Gorosei. Jadi dari sisi ini rasanya menurut saya kurang kuat saja sih jika alasan Vegapunk dibunuh karena dia mempelajari sejarah terlalu dalam, padahal bisa kita bilang dia ini sudah tahu hal itu tidaknya 22 tahun yang lalu dan kenapa butuh waktu saat ini untuk membunuh Dr. Vegapunk tersebut. Yang pastinya ada alasan lain kan kenapa Vegapunk harus dimusnahkan. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan bantu Devilomi ke 200.000 subscriber ya. Wadaw. Lanjut. Dimana salah satu clue-nya adalah sudah kita dapatkan dari percakapan Lucci kepada si P0 yang lain juga saat perjalanan mereka menuju ke Pulau Egghead. Di situ Lucci berkata, apakah kita harus membunuh manusia terpintar di dunia ini? Apa jangan-jangan ini ada hubungannya dengan insiden Lulusia? Yang, bukankah ini sesuatu yang sangat menarik? Kita tahu kan apa yang terjadi di Lulusia tersebut, di mana dampak Sabo yang tahu dan melihat sosok Imu saja, mereka sampai-sampai mengeluarkan entah apa itu senjata atau bagaimana yang masih belum jelas, tapi yang pasti satu serangan mahadahsyat tersebut membuat satu pulau Lulusia hancur, yang bahkan Gorosei pun berkata kepada angkatan laut yang mengurusi segala komunikasi bahwa kalian semua tidak tahu apapun dan Pulau Lucia tidak ada sejak awal.
Bukankah itu sudah indikasi penting bahwa semua insiden itu akan dirahasiakan dari dunia? Tapi lagi-lagi, kenapa para sipir nol ini bisa tahu terkait insiden Lucia? Apa karena mereka agen khusus di bawah Tenryubito yang toh terungkap juga kan jika Gorosei adalah bagian dari Tenryubito? Makanya Gorosei memberitahu mereka juga. Yang menurut saya ini kemungkinannya sangat kecil sekali sih, atau jangan-jangan si Pinol ini hanya mendengar rumor saja terkait hal tersebut. Dimana satu alasan lain yang cukup mencurigakan menurut saya adalah jika kita kembali ke kanji dasar dari siapakah Gorosei ini. Dimana seperti yang sudah kita spill dikit di bagian awal tadi, dan mungkin kalian juga udah cukup familiar lah ya sama hal ini karena udah dibahas di mana-mana, dan ketika saya bahas ulang malah banyak yang ngehujat dan bilang, ih ini mah nyontek channel sebelah bang, padahal ini udah jadi berita umum nih, aduh. Dimana Gorosei sendiri dari kanjinya memiliki artis sebagai Five Elder Stars, tapi sebenarnya saya sendiri memiliki banyak artis seperti contohnya planet yang sudah kita bahas di Mega Teori terkait Gorosei dan Supernova di video ini nih jika kalian penasaran. Tapi ada satu arti lain juga terkait Sei selain bintang dan planet, dan itu adalah satelit. Jadi Gorosei bisa kita artikan juga sebagai Five Elder Satellite. Nah, bukankah cukup familiar dengan penamaannya seperti yang kita bahas di awal, yang tentu saja ini sangat mirip dengan Vegapunk, Stella, and the Six Satellite, dimana ini adalah sebutan Vegapunk dengan para satelit yang adanya yang bertotal ada 6 orang. Yang sejak awal sejujurnya udah sangat aneh banget sih kenapa Oda memberikan penamaan kepada Vegapunk harus seperti itu, padahal bukankah Vegapunk and the Six Bodies pun bisa, atau Vegapunk and his clone juga bisa, tapi di sini Oda memberinya Vegapunk and the Six Satellite. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang Vegapunk plus 6 satelit ini juga adalah desain futuristik dari DNM, di mana satu kawas kalian bisa dapat 7 patch yang bisa diganti-ganti, dan ini bagian limited edition loh, bisa langsung pesan di Tokopedia ya. Nah, kita kembali lagi ke bahasan. Jika kita tahu pola dari Oda Sensei, dia tidak pernah asal memberikan nama apapun itu. Atau bukankah Gorosei dari Sei-nya planet aja udah langsung berhubungan dengan nama dari salah satu anggotanya, yaitu Senjai Garcia Saturn yang notabene sebagai planet. Makanya saya juga cukup yakin jika ada arti dari nama tubuh Vegapunk sebagai satelit ini, di mana teori ini saya lihat dari channel The Hidden Island, di mana di teori ini dikatakan jika jangan-jangan Gorosei adalah satelit dari Imu, atau bisa kita bilang Imu and the Five Satellite, atau mungkin Six Satellite nih. Jika kalian sudah nonton Mega Teori saya yang tadi, di situ saya bilang jika Imu ini layaknya NL dan dia mencari kelima pemenang untuk mengikutinya sampai akhir. Tapi di insiden Skypiea kita semua tahu kan bahwa bukan 5 orang, tapi ternyata ada 6 orang alias Luffy yang gagal masuk ke prediksi. Apa jangan-jangan kita akan mendapatkan Gorosei ke-6, maka ini akan menjadi Roku Rosei. Yang jika seperti itu, maka ini akan benar-benar sama dengan Vegapunk and the Six Satellite. Dan untuk Imu juga seharusnya Imu and the Six Satellite, tapi lagi-lagi ini bahasan yang berbeda. Nah, dimana jika kita kembali lagi ke alasan Vegapunk diincar sampai segitunya oleh Gorosei, kemungkinan karena teknologi untuk memecah dirinya menjadi sebanyak itu adalah teknologi yang dimiliki oleh Ancient Kingdom di masa Void Century lalu. Dan jika kalian mendengar bagian awal dengan jelas, di situ pun saya bilang bahwa kemampuan memecah diri ini masih terbilang baru untuk Vegapunk. Makanya tidak banyak orang yang tahu terkait kemampuan Vegapunk tersebut. Yang jika ini benar, maka alasan Gorosei tidak menua kembali pun akan sangat masuk akal, karena dia ini selaku satelit atau Sei memang representasi dari sang Imu. Yang tentu saja dong hal seperti itu terungkap akan buat Imu dan pemerintah dunia marah dan merasa jika sejarah sudah mulai terungkap dan identitas dirinya akan semakin ketahuan. Makanya mau tidak mau dosa yang dimiliki oleh Vegapunk pun sangat besar, dan dia Gorosei bahkan langsung turun tangan untuk membunuh Dr. Vegapunk. Nah, di mana ada chapter terbaru juga terungkap jika katanya salah satu Vegapunk adalah pengkhianat, yang apakah ini juga akan berhubungan dengan teori saya terkait jangan-jangan ada salah satu pengkhianat juga dari Gorosei. Yang mari kita tunggu aja nih untuk bagian tersebut. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah.
Nah, buat kalian yang ingin investasi saham tapi bosan dengan saham di Indonesia, tapi kalian lebih ingin untuk investasi saham luar negeri seperti Tesla, Apple, Google, Microsoft, dan perusahaan-perusahaan supermasif lainnya, di mana sudah bisa investasi saham hanya dengan $1 saja. Yang berarti hanya dengan uang Rp15.000 saja, kalian sudah bisa mempunyai saham Apple yang secara tidak langsung kalian juga pemilik perusahaan Apple yang bisa kalian bangga-banggain nih ke teman-teman kalian. Nih, gue pemilik saham dari Apple loh, dengan beberapa persen yang kalian punya hanya dengan 15.000 saja. Dan selain itu juga, aplikasi GoTrade, dia juga tetap membagikan dividen tiap tahunnya dari perusahaan-perusahaan yang kita miliki. Nah, buat kalian yang pengen download, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya, di mana kalian akan mendapatkan gratis saham senilai $100 yang berhubungan dengan saham yang saya miliki. Nah, ayo, kalian harus mencari sumber income yang lain dan juga sudah mulai berpikir untuk investasi. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devi pamit, and I'll see you guys next time.